Salam hebat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jaharuddin Al-Mahdi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Simo Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Saya akan menggambarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya dengan memberi kesempatan murid untuk membangun sendiri pengetahuannya. Tidak selalu mengikuti keinginan gurunya, mereka diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam pembelajaran, anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Sehingga akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Anak bukanlah kertas kosong yang akan digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak yang dilahirkan diumpamakan sebagai selai kertas yang sudah ditulis penuh. Sehingga pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan tulisan tersebut sehingga kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Semboyan Ki Hajar Dewantoro yang terkenal dari dulu sampai sekarang adalah trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sun Tulodo, guru memberikan contoh yang baik di dalam perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, Ing Matio Mangunkarso, guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, guru mampu memberikan dorongan dan arahan terhadap murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun kuadrat anak harus disesuaikan dengan kuadrat alam dan kuadrat zaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik hanya menjadi pamong di dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Esensi merdeka belajar adalah berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi sesuai dengan harkat dan martabat. Maka diperlukan penanaman budi pekerti murid yang sesuai dengan kuadrat alam dan kuadrat zamannya. Peran guru di sini hanya untuk menuntun dan menggerakkan siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan. Tantangan dan solusi di dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas. Yang pertama, tantangannya yaitu kurangnya minat anak dalam belajar, sehingga sangat sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kuadrat alam dan kuadrat zamannya. Sehingga solusinya adalah memilih salah satu model dan metode pembelajaran yang menyenangkan, serta menerapkan permainan di dalam pembelajaran, karena bermain adalah kuadrat anak. Di dalam implementasi di sekolah, di dalam menanam karakter dan budi pekerti murid, kami akan berperilaku sopan, santun, dan bertata krama dengan baik, karena murid akan meniru kita sebagai guru. Kami juga akan menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai konsep yang berpusat pada murid. Dalam menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai konsep berpusat kepada murid, kami akan menerapkan pembelajaran berdiferensial, di mana pembelajaran berdiferensial merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid, baik dari segi kesiapan belajar, minat, atau profil belajarnya, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat dan setiap waktu. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi khusus di dalam pembelajaran diferensial yaitu yang pertama adalah differential content. Differential content sendiri memiliki arti apa yang kita ajarkan kepada murid. Yang kedua, differential proses, di mana differential proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, differential produk. Differential produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita.
Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.